kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Saya mewakili teman-teman dari Gladiator mengajak atau menghimbau seluruh anak bangsa untuk hadir di KPK pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai dengan maksud tangkap dan adili Jokowi. KPK harus bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Indonesia mempunyai Napoleon Bonaparte, seorang polisi yang lurus ya, yang tentu kita ingin mendengar apa alasan beliau, tentu turut bersama rakyat, turut bersama tokoh besok untuk mengajak kumpul atau turun ke KPK agar Bapak Presiden ya, membersamai rakyat, membiarkan rakyat menuntut untuk menangkap dan mengadili Jokowi yang telah membuat kerusakan sekian lama ya. Dan tentu mungkin dia menjelaskan apakah dia sendiri, apakah sehebat itu dia, apa ada gerombolannya yang bersama-sama dia merusak bangsa Indonesia. Kami silakan Pak Napoleon Bonaparte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tunjukkan kepedulianmu besok tanggal 2 jam 1 siang di gedung KPK. Kita bersama-sama menyuarakan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, jangan diam KPK, laksanakan supaya bergulir sebagaimana mestinya. Sampai bertemu di sana nanti tanggal 2 jam 1 siang. Saya tunggu. Terima kasih. Ya, ada seorang ustadz yang tidak pernah tua, yaitu Mas Eka. Pada tahun 2000-an atau sebelumnya, kita tahu beliau selalu membersamai rakyat untuk melakukan atau untuk mengkritik ya sebuah pemerintahan, sebuah rezim yang menyengsarakan rakyat. Dan tentu beliau diamanahkan untuk menjadi salah satu korlap besok pada tanggal 2. Kami silakan mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa, para pemuda yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme, yang masih cinta kepada tanah airnya, agar tanah airnya ini menjadi tanah air yang benar-benar maslahat buat rakyatnya, sejahtera buat rakyatnya, dan juga makmur buat rakyatnya. Maka mari sama-sama kita membersamai para tokoh hadir tanggal 2 Oktober 2025 di gedung KPK pukul 13 sampai dengan selesai. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Karena Jokowi inilah biang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Apapun itu, baik dari berbagai macam hal, terutama yang akhir-akhir ini masalah dana haji ya, yang dikorupsi luar biasa oleh Menteri Agama, mantan Menteri Agama Yakut, dan juga Jokowi. 84.000 jamaah haji tahun ini tidak bisa berangkat karena hak mereka dirampas dan dirampok oleh Jokowi dan Yakut. Itu belum seberapa. Bagaimana dengan Raja Ampat yang sudah dikuras? Belum lagi dengan setoran-setoran. Nadiem Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur secara teratur, biar diganti oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih, orang-orang yang mau memerdekakan daripada bangsanya, daripada koruptor-koruptor. Maka dari itu, ayo kita bersamai tokoh, sama-sama kita kepung KPK, sama-sama kita adili dan tangkap Jokowi agar Indonesia ke depan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, kita tentu lebih pas kalau memanggilnya tetap Bang Marwan ya. Dulu orang masih menyebut Pak Marwan, tapi kayaknya lebih pas kegiatan beliau bagaimana mengedukasi rakyat ke lapangan untuk mengkritisi rezim ini. Bang Marwan insya Allah menjadi salah satu tokoh terpenting untuk mengungkapkan mengapa rakyat harus menuntut Jokowi ya. Kami silakan Bapak Marwan. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kita semua anak-anak bangsa hadir pada aksi yang diselenggarakan oleh Gladiator pada tanggal 2 Oktober pukul 13.00 hingga selesai di depan gedung KPK Kuningan. Nah, kenapa di sana? Karena masalah bangsa ini salah satu penyebabnya adalah merajalelanya korupsi selama pemerintahan Jokowi. Dan itu dimotori oleh yang namanya Geng Solo. Di sana ada Jokowi sebagai pemimpin, ada aparat oknum-oknum Polri sebagai aparat negara yang terkoordinasi yang mendukung, lalu juga ada yang namanya oligarki. Mereka bersatu untuk apa? Untuk merampok
melalui korupsi. Korupsinya di mana? Di seluruh sektor, apakah itu sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Dan yang dikorupsi itu adalah juga APBN. Nah, jadi dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat fatal. Nah, kembali kepada tempat, itu memang di KPK karena itu utamanya korupsi. Tapi ini juga ditujukan bukan saja ke KPK, tapi juga kepada DPR, kepada partai-partai, kepada kampus-kampus, kepada ormas-ormas, dan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk peduli dan sama-sama menuntut agar masalah korupsi ini bisa diselesaikan. Dan salah satunya adalah pentolan geng Solo, yaitu Joko Widodo, yang sudah sekian banyak fakta-fakta hukum yang bisa menjadi alat bukti untuk ditangkap dan diadilinya Jokowi. Jadi kembali tadi, objek aksi kita itu di KPK, tapi ditujukan kepada semua penyelenggara negara dan semua anak bangsa untuk peduli. Untuk itu mari kita viralkan, kita hadiri bersama-sama acara ini, karena kita yakin dengan moto no viral, no justice. Karena itu mari kita berkumpul sama-sama menuntut apa yang perlu kita suarakan supaya masalah korupsi ini bisa dituntaskan, dan ini termasuk ditujukan kepada Pak Presiden Prabowo yang katanya mau mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dan kita mau ini dibuktikan. Pembuktiannya itu salah satu bagaimana memperhatikan suara rakyat dan memfollow up dengan aksi-aksi, mulai dengan menangkap dan mengadili Joko Widodo, dan juga salah satu yang dari Gen Solo itu adalah Kapolri. Jadi Pak Prabowo harus segera mengganti Kapolri, menangkap dan adili itu juga yang namanya oligarki yang terlibat dan semua pihak yang terlibat dengan mendukung rezim Gen Solo yang dipimpin oleh Jokowi tadi. Jadi mari sama-sama kita banjiri acara aksi tanggal 2 Oktober di depan gedung KPK pada 13.00 ya, sampai selesai. Untuk apa? Untuk dengan begitu ini menjadi isu utama bagi Presiden untuk punya alasan bahwa tuntutan kita tadi, tangkap dan adili Jokowi, kemudian tangkap para koruptor, itu benar-benar bisa dilaksanakan. Dan terakhir sekali, kalau kita datang ke KPK, ini salah satu alat tadi sudah disebut untuk apa? Untuk dituntaskannya masalah hukum dari masalah korupsi ini. Kalau ini tidak dilakukan oleh pimpinan yang ada sekarang, saya kira sudah saatnya Pak Prabowo mengganti pimpinan KPK yang ada di gedung KPK saat ini dengan yang baru yang memang konsisten dengan moto tadi Pak Prabowo ingin menangkap koruptor hingga sampai ke Antartika. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ya. Mengapa besok harus dilakukan? Tadi dari sampaikan bahwa kita tidak ingin rezim yang baru ini, yang rakyat cukup menaruh harapannya menjadi rezim Prabowo tapi rasa Jokowi. Ini yang tidak diinginkan, ya. Maka kita minta Pak rakyat tetap harus menuntut pengadilan terhadap Jokowi. Tahu bagaimana yang dilakukan oleh termul-termul itu. Selalu mereka mengatakan oh forum TNI itu ya, pura-pura mau memakzulkan Gibran, tapi pada akhirnya nanti mau memakzulkan Prabowo. Itu ungkapan mereka. Tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa Prabowo tidak mampu melakukan pemerintahan yang baik, maka harus dicopot. Inilah cara-cara mereka. Mengapa? Supaya Prabowo segera dimasukkan oleh mereka. Mereka ingin Gibran naik. Kalau Gibran naik, rusaklah negeri ini dan kita berpangku tangan tidak melakukan satu perubahan atau menangkap Jokowi ini. Sekian, marilah kita penuhi tanggal 2 Oktober di depan halaman gedung KPK bersama para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Kepada saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya kepada saudara-saudara se-Jabodetabek. Kami dari kelompok yang menamakan Gladiator, tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai selesai akan menggeruk KPK, akan menyampaikan aspirasi ke KPK. Karena itu pada kesempatan sore ini kami mengajak saudara-saudara sekalian yang punya waktu, punya kepedulian terhadap negara dan bangsa ini, mari kita datang pada tanggal tersebut di tempat tersebut. Tujuan kami adalah meminta pertanggungjawaban kepada KPK yang katanya penegak hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Kenapa selama ini pelaku-pelaku tindak pidana korupsi banyak yang sudah disebut-sebut oleh banyak pihak, tapi kok tidak pernah ditangani, tidak pernah dipanggil, sehingga mereka masih bebas berkeliaran. Kita tahu para koruptor ini adalah bajingan yang telah merusak bangsa ini. Memang ini baru dugaan, tapi sudah banyak pihak menyampaikan, khususnya Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Banyak bekas bawahannya,
banyak rakyat mengatakan dia terlibat, dia diduga terlibat langsung. Itu banyak yang mengatakan, dari mulai bekas Dirut Pertamina, kemudian bekas Menteri Pendidikan, bekas Menteri Agama, terakhir Wamen apa itu si Noel mengatakan bahwa mereka mendapat perintah dan mereka setor kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Ya, kesempatan ini kami minta pertanggungjawaban KPK, sekaligus kalau KPK nggak mampu, kita usulkan KPK ini ganti total semua orangnya. Dan kesempatan ini juga sebenarnya kami meminta kepedulian dan minta tanggung jawab Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Kenapa membiarkan adanya pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan? Dan kita tahu pelaku-pelaku koruptor ini banyak yang tebang pilih. Orang-orang tertentu ditindak tegas cepat, tapi ada orang-orang tertentu dibiarkan bebas berkeliaran. Karena itu mari kita bersuara pada tanggal tersebut, di tempat tersebut, agar KPK yang selama ini budak, mudah-mudahan habis ini nggak budak. Dan juga kepada Presiden Prabowo yang selama ini mungkin diam saja atau tidak dengar, kali ini dengar dan bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.